Bayangkan ini dengan saksama. Saat banyak negara maju masih sibuk memesan bus dari Eropa dan Jepang, tanpa disadari peta industri transportasi dunia sedang bergeser. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada headline bombastis, tidak ada klaim berlebihan. Namun, 6 negara dari lintas benua datang hampir bersamaan dan mengucapkan kalimat yang sama, "Kami ingin bus buatan Indonesia." Di titik inilah ceritanya berubah total. Ini bukan lagi kisah Indonesia sebagai pasar, bukan lagi Indonesia sebagai pengguna. Ini adalah Indonesia sebagai produsen yang diperebutkan dunia. Di saat yang sama, di kawasan yang sama pula, Malaysia hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan musik. Perasaan campur aduk muncul bersamaan. Panas dingin, kaget, dan sulit percaya. Yang lebih mengejutkan, ini bukan cerita tentang mobil listrik futuristik, bukan tentang supercar, bukan pula teknologi eksperimental yang sering menjadi bahan pameran otomotif global. Ini cerita tentang bus. Ya, bus. Kendaraan yang selama ini dianggap biasa, kelas 2. Jarang dibanggakan, jarang masuk berita, bahkan kerap diremehkan. Namun justru dari sektor yang dianggap sepele inilah Indonesia melakukan lompatan industri secara perlahan. Sunyi, namun mematikan. Faktanya keras, dan tidak bisa dipelintir. Indonesia telah mengekspor lebih dari 1.000 unit bus ke berbagai negara, dan angkanya terus bertambah. Nilainya pun jauh dari kata receh. Untuk bus lantai 1, harga berkisar di angka 2 miliar rupiah per unit. Untuk bus lantai 2, nilainya bisa menembus 3 miliar rupiah per unit. Ini bukan proyek uji coba, bukan ekspor simbolik untuk sekadar foto. Ini transaksi nyata dengan repeat order. Pasar global sudah berbicara, dan pasar tidak pernah berbohong. Negara-negara yang membeli bus Indonesia pun tidak berasal dari karakter yang seragam. Bangladesh, Fiji, Kenya, Arab Saudi, Laos, hingga Timor Leste. Beda benua, beda iklim, beda budaya, musik, beda kebutuhan, beda tingkat infrastruktur. Namun semuanya sampai pada kesimpulan yang sama, musik. Mereka memilih bus buatan Indonesia. Ini bukan kebetulan, bukan pula belas kasihan. Ini keputusan rasional yang lahir dari pengalaman lapangan dan perhitungan bisnis yang dingin. Di balik ekspor ini berdiri nama-nama karoseri lokal yang mungkin jarang masuk headline nasional, tetapi justru menjadi tulang punggung industri. Piala utama dari Ungaran, Jawa Tengah bersama Adi Putro, Tentrem, dan karoseri nasional lainnya perlahan menembus pasar dunia. Mereka bukan perusahaan multinasional raksasa, bukan PMA, bukan hasil joint venture asing. Mereka adalah karya anak bangsa, tumbuh dari bengkel, dari terminal, dari jalan rusak, dari keluhan sopir, dari komplain operator, dari kegagalan yang berulang. Disinilah letak kejujuran industri bus. Bus adalah kendaraan paling jujur di dunia otomotif. Ia tidak bisa berpura-pura. Jika desainnya buruk, penumpang langsung protes. Jika suspensinya keras, sopir yang pertama mengeluh. Jika AC bermasalah, langsung viral. Jika bodinya ringkih, rusak dalam hitungan bulan. Bus bekerja keras setiap hari. Panas, hujan, jalan rusak, muatan berlebih, jam operasi panjang. Bus tidak hidup di brosur. Bus hidup di kenyataan. Dan di titik inilah Indonesia memiliki satu keunggulan yang sering tidak disadari. Indonesia punya laboratorium alam paling kejam di dunia. Jalan rusak ada, polisi tidur brutal ada, cuaca ekstrim ada, muatan berlebih, jangan ditanya. Namun justru dari kondisi keras inilah bus Indonesia ditempa. Bukan cantik di atas kertas, tetapi tahan di lapangan. Inilah yang membuat bus Indonesia berbeda, desainnya tidak berlebihan, namun berkarakter, futuristik, tegas, dan memiliki identitas. Tidak norak, tidak aneh, tidak asal tempel ornamen. Pengecatan dan livery dirancang matang, terlihat elegan, modern, dan bersih. Masuk ke interior, bus Indonesia dikenal rapi, nyaman, dan ergonomis. Kursi modern, pencahayaan halus, kabin senyap. Bahkan banyak bus dilengkapi pramugari, menjadikan pelayanan terasa eksklusif. Bukan sekadar alat angkut, melainkan pengalaman perjalanan. Di luar negeri, bus sering dianggap hanya sebagai alat, fungsional, cukup, selesai. Namun di Indonesia, bus adalah identitas, gengsi operator, kebanggaan kru, ajang adu desain, bahkan bahan konten. Bus dipotret, diulas, dan dibanggakan. Ini bukan berlebihan, ini perbedaan cara pandang industri. Indonesia memperlakukan bus sebagai karya, bukan sekadar produk.
Disinilah perbedaan mental industri Indonesia dan Malaysia mulai terlihat jelas. Indonesia memilih masuk ke dapur produksi, masuk ke bengkel, masuk ke riset, masuk ke trial and error, mendengar sopir, mendengar mekanik, mendengar operator, mendengar penumpang. Sementara Malaysia lebih nyaman berada di posisi perakitan, impor dan distribusi sebagai middleman. Rapi, tertata, namun tidak membangun inti. Perbedaan ini mungkin tidak terasa dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, hasilnya brutal. Ketika 6 negara datang mencari bus, yang dicari adalah produsen, bukan perantara. Yang dicari adalah mereka yang menguasai desain, produksi, adaptasi, dan after sales. Dan di titik itu, Indonesia siap. Malaysia tidak masuk radar, bukan kalah tender, tetapi tidak dipanggil. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Kasus Bangladesh adalah contoh paling telanjang. Negara ini mengimpor sekitar 1.000 unit bus dari Indonesia. Ini bukan pasar lugu. Bangladesh adalah pasar brutal. Bus bekerja hampir tanpa henti. Jalan padat, infrastruktur berat, tuntutan efisiensi tinggi. Jika bus buruk, operator bangkrut. Dan justru di pasar sekeras itu, bus Indonesia bukan hanya masuk, tetapi mendominasi. 1.000 unit bukan angka kecil. Itu berarti ribuan tenaga kerja terserap. Ratusan pemasok hidup, rantai industri bergerak, standar naik, teknologi diasah. Ini bukan ekspor sekali foto lalu selesai. Ini ekosistem yang berjalan. Dan yang lebih penting, ada repeat order. Artinya bus Indonesia dipakai, diuji, lalu dipesan lagi. Pasar tidak sentimental. Jika jelek, berhenti. Faktanya, pesanan berlanjut. Awal dekade ini, Indonesia bahkan mengekspor bus double-decker Legacy SR2 dengan harga sekitar 3 miliar rupiah per unit ke Bangladesh. Bukan 1-2 unit, tetapi langsung 10 unit. Dan ini dilakukan oleh perusahaan lokal, bukan raksasa asing. Ini titik balik psikologis industri. Selama puluhan tahun, bus mahal identik dengan Eropa, Jepang, atau Korea. Kini Indonesia masuk daftar itu. Malaysia masih belum. Disinilah rasa panas dingin muncul. Bukan iri personal, melainkan iri struktural. Narasi lama runtuh. Selama puluhan tahun, Indonesia dianggap pasar. Malaysia dianggap lebih siap. Indonesia disuruh membeli. Malaysia disuruh pamer. Kini posisinya terbalik. Indonesia menjual, dunia membeli. Malaysia menonton. Dan setiap narasi yang runtuh akan memicu resistensi. Meremehkan, mengecilkan, menyebut murah, menyebut kelas bawah. Padahal pasar tidak peduli narasi. Pasar hanya peduli siapa yang mengirim barang tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan tahan dipakai bertahun-tahun. Industri adalah tes kejujuran. Ia menguji desain bukan di studio, tetapi di jalan. Menguji produksi bukan di prototipe, melainkan di ribuan unit. Menguji logistik lintas negara. Menguji after sales. Menguji ketahanan jangka panjang. Negara yang hanya kuat branding akan gugur. Negara yang hanya jago merakit akan ketahuan. Negara yang hanya menjual cerita akan tersingkir. Indonesia lulus semua tahap itu tanpa teriak, tanpa slogan bombastis, tanpa klaim berlebihan. Indonesia melakukan satu hal yang membosankan namun musik mematikan. Konsisten produksi. Puluhan tahun karoseri hidup. Supplier tumbuh, teknisi diwariskan, kesalahan diperbaiki, standar naik pelan namun pasti. Hingga akhirnya dunia musik sadar, Indonesia ini siap. Malaysia bukan negara bodoh, bukan negara gagal. SDM ada, infrastruktur ada, akses teknologi ada. Masalahnya adalah arah, fokus kebijakan, keberanian masuk sektor berat. Malaysia nyaman dengan impor karena impor mudah. Indonesia dipaksa mandiri karena impor dibatasi. Tekanan melahirkan pertumbuhan, kenyamanan melahirkan stagnasi. Ini hukum industri, bukan ejekan. Indonesia membangun ekosistem. Malaysia lebih banyak membangun etalase. Ekosistem bertahan saat krisis. Etalase tutup. Transportasi publik adalah industri yang tahan krisis. Ia tidak bisa berhenti. Disitulah ketangguhan diuji. Bus Indonesia sering disebut hotel berjalan. Bukan karena brosur, tetapi karena pengalaman. Kursi ergonomis, pencahayaan halus, layout dipikirkan matang. Detail kecil terasa di perjalanan 8 hingga 12 jam. Karoseri Indonesia memahami satu hal penting. Penumpang adalah manusia, bukan kargo. Inilah filosofi yang membedakan. Yang satu menjual fungsi, yang satu menjual pengalaman. Pasar global ternyata lebih menyukai yang kedua. Operator ingin dikenali, ingin berbeda, ingin diingat.
Indonesia memberi itu. Malaysia masih bermain musik aman. Bus Indonesia lahir dari penderitaan, dari jalan rusak, dari bengkel pinggir jalan, dari keluhan sopir, bukan dari studio steril. Karena itulah Bus Indonesia jujur, cantik di lapangan, bukan hanya di katalog. Pada akhirnya, bus bukan tujuan. Bus adalah pintu, latihan skala, latihan kualitas, latihan pasar global. Jika bus bisa, truk bisa, kendaraan listrik bisa, alat berat bisa, bahkan pertahanan bisa. Indonesia sudah masuk pintu itu. Bus memang terlihat sepele, namun justru di sanalah kekuatan industri sebuah negara terbaca telanjang. Karena bus bukan simbol gaya hidup, bukan barang pamer. Bus dipakai keras, dipakai massal, dipakai lama, dipakai publik. Jika industri bus suatu negara kuat, fondasi industrinya matang. Dan hari ini, di ASEAN, yang lulus ujian itu hanya satu, Indonesia.